Halo pemirsa, cerita wanita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Siti Juniarsi yang merupakan istri dari Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus aparatur sipil negara. Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Halo, Assalamualaikum Ibu Juni, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, dalam kondisi pandemi ini masih tetap sehat dan tetap menjalankan aktivitas ya, Bu. Betul. Bu Juni, boleh tahu aktivitasnya akhir-akhir ini apa aja sih, Bu? Kalau saya kan sebenarnya sebagai PNS ya di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Iya. Kebetulan saya berkantor di kantor Balai Kota, Kota Bogor. Dan biasanya pekerjaannya setelah dari kantor ke rumah, apa aja nih Bu aktivitasnya? Saya lebih cenderung mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya Mbak, karena aktivitas saya setelah pulang kantor itu saya lebih banyak untuk mengurusi rumah tangga aja. Mengurusi rumah tangga, Ya. seperti biasanya suka masak tentunya ya Bu Saya ya? suka masak, pokoknya pulang kerja saya pasti masak untuk bapak sama anak-anak. Biasanya masakan yang paling sering dimasakin untuk Bapak apa sih Bu? Kalau bapak lebih cenderung suka masakan saya opor ya sama sup ayam. Opor dan sup ayam, itu Ya, memang dari biasanya dulu kesukaannya? saya buat kalau misalnya bapak pas pulang dari daerah, berapa hari dari daerah saya pasti siapkan makanan itu Mbak. Kalau untuk anak-anak gimana Bu? Itu Ibu semua untuk keperluan anak-anak Ibu sendiri juga atau ada yang bantu nggak sih di rumah? Saya melakukan sendiri Mbak. Saya sudah selama saya pindah di Kota Bogor ini, saya lebih cenderung melakukan aktivitas itu sendiri. Semuanya sendiri? Iya, betul. Wah, mandiri banget ini Bu Juni. Kecuali kalau untuk hal-hal yang agak berat, saya gunakan tenaga yang lain. Tapi kalau untuk masak, saya betul-betul hanya saya sendiri yang melakukan. Itu kenapa sih Bu memutuskan apa-apanya semua sendiri? Memang dari awal udah memang kehidupannya memang mandiri atau ada yang lain? Lebih cenderung ke memang saya terbiasa ya. Sudah dan terbiasa? Dan saya punya rasa puas juga kalau misalnya pada saat membuat sesuatu masakan, terus anak-anak bilang enak. Nah itu saya punya kebanggaan tersendiri ya. Seperti itu. Biasanya apa sih Bu masakan yang dimasakin buat anak-anak yang anak-anak itu biasanya pada suka? Anak-anak itu paling suka terutama ya kalau saya membuat sup. Sup saya itu katanya paling enak. Oh ternyata sup ayam buatan Bu Juni yang paling juara di rumah ya. Betul. Semua anak suka, Bapak suka, anak suka. Nah selain itu Bu, misalnya kalau tadi kan kita ngomongin kesukaan makanan makanan anak-anak dan Bapak. Nah kalau Ibu gimana? Sukanya apa? Sama juga? Kalau saya lebih cenderung mengikuti selera mereka ya. Oh, ngikuti selera keluarga berarti sama-sama selalu opor ayam ya. Ibu Juni kan, Bu Juni ini kalau Bapak sebagai pejabat di Perpusnas. Nah kalau Ibu sendiri, gimana sih Bu pada saat mendampingi Bapak sebagai seorang istri pejabat Perpusnas? Kalau saya lebih kecenderungannya untuk aktivitas kegiatan kantor Bapak saya jarang ini ya Mbak, jarang ikut terlibat. Karena memang saya mendampingi Bapak tuh betul-betul pure hanya untuk kehidupannya setelah di tempat pekerjaan. Jadi hampir nggak pernah bawa pekerjaan ke rumah gitu ya Bu? Hampir nggak pernah. Bapak tidak pernah membawa pekerjaan ke rumah ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada diskusi-diskusi kecil tapi hal yang tidak terlalu mendasar ya. Biasanya diskusi kecil apa Bu? Ya kalau misalnya di kantornya ada sesuatu hal yang membuat dia tidak enak. Seperti itu paling dia diskusikan dengan saya. Seperti itu aja. Dalam perjalanan karir Bapak ada nggak sih Bu masa-masa terberat Bapak menjalani jabatan itu dan cerita ke Ibu? Mungkin di awal dia menjabat sebagai kepala Perpusnas ya Mbak. Ya istilahnya dia orang daerah yang beralih ke pusat. Terus dengan lingkungan pekerjaan yang rata-rata masyarakatnya itu kan pegawainya itu rata-rata dari daerah Jawa ya. Mungkin penyesuaian dari sisi bahasa juga, mungkin penyesuaian dari sisi sikap juga. Kan kalau orang Makassar itu terkenal keras ya. Ya mungkin berbedalah pola cara bicara,
Terus kalau misalnya dalam kondisi harus menjelaskan sesuatu, Bapak dengan suara keras, mungkin mereka dengan suara yang lembut, kan berbeda banget ya. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kadang-kadang membuat Bapak merasa saya harus seperti apa, kayak gitu-gitu. Paling bertanyanya ke saya. Jadi bagaimana Bu? Saat ini Bapak udah mulai terbiasa nggak sih Bu dengan supaya bisa lebih bergabung gitu dengan yang lainnya, supaya cara bicaranya disesuaikan? Kalau itu sudah jadi karakter mungkin ya Mbak. Tapi tetap sih pada akhirnya saya menyarankan ya harus menyesuaikan lah dengan kondisi, saya bilang. Karena kan biar bagaimanapun akan jadi kesehariannya Bapak kan. Berkomunikasi dengan mereka, beraktivitas dengan pegawai-pegawai kantornya. Tapi pada akhirnya sih bisalah Bapak menyesuaikan untuk hal seperti itu ya. Iya. Ini kalau Bapak termasuk orang yang sangat sibuk banget nggak sih Bu? Kalau untuk sibuk bisa dikatakan sangat sibuk ya. Dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu lah, dalam 1 minggu saya bisa menghitung dulu sebelum masa pandemi itu bisa hanya 2 hari di rumah. Atau misalnya hari ini ada di satu kota, tahu-tahu udah menelpon saya, udah ada di kota lain, seperti itu. Oh, sangat sibuk. Jadi aktivitasnya memang agak padat dan ada kecenderungan dari Bapak kalau misalnya ada panggilan ke satu daerah, dia lebih cenderung untuk bisa memenuhi undangannya seperti itu. Lalu dengan aktivitas yang sangat sibuk itu, bagaimana sih Ibu sebagai seorang istri tetap mengerti gitu dengan aktivitas Bapak dan juga menjelaskan kepada anak-anak kalau Bapaknya itu adalah orang yang sesibuk itu gitu? Sejauh ini sih saya cukup paham dan cukup mengerti juga. Anak-anak juga kalau dikasih pemahaman mereka lebih cenderung mengikuti apa yang sudah menjadi kewajiban Bapak untuk tugas-tugas seperti itu. Jadi tidak ada yang komplain sama sekali Mbak. Tidak pernah ada komplain sama sekali Tidak meskipun dalam kondisi sesibuk itu Bapak ya? Oh, Ibu kalau selain aktivitas kesibukan, misalnya Ibu kan tadi bilang seorang PNS dan Bapak juga di Perpusnas sekarang sebagai pejabat. Nah, kalau aktivitas lain seperti hobi, ini hobi Bapak apa sih Bu akhir-akhir ini? Hobi Bapak lebih cenderung dia mau menerapkan segala sesuatu yang pernah dia alami dulu semasa kecil ya. Semasa kecil di kampung halamannya, karena kan Bapak hidup di daerah pegunungan ya. Dan aktivitas kayak memancing, kayak begitu-begitu tuh dulu selalu dia lakukan. Dan sekarang itu hobi barunya yang ada diterapkan di rumah itu dia pelihara ikan. Jadi kolam rumah saya itu penuh dengan kolam ikan Mbak. Ikan apa itu Bu? Ikan hias? Bukan ikan hias, ikan lele, ikan mas, ikan mujair. Berarti sering bakar ikan, masak ikan langsung dari kolam sendiri gitu ya Bu? Terutama kalau misalnya ada keluarga ya, meskipun kolam ikannya itu sebetulnya kalau untuk ngambil ikan nggak perlu dipancing, tapi mereka kadang suka memancing. Suka memancing dan terus dibakar seperti itu, rame-rame seperti itu di rumah. Karena hobinya mancing Ya, sih betul. intinya sebenarnya, dan kebetulan ada kolam jadi Ya, kayak digunakan momen untuk itu. memancing. Nah, kalau Ibu sendiri hobinya apa nih? Saya hobi saya apa ya? Selain memasak mungkin hobi saya yang lain jalan-jalan ya. Cuman saya jalan-jalan tidak sampai kemana-mana sih. Cuman untuk lihat objek-objek wisata yang baru aja, nggak sampai. Oh, objek wisata, bukan Ya, jalan-jalan ke mall untuk shopping ya Bu ya? Oh, beda. Iya, kan kalau tadi kita ngomongin tentang aktivitas Bapak nih Bu, kesehariannya dan juga waktu kecil Bapak itu termasuk orang yang bisa dikatakan survive semenjak kecil. Nah, Ibu tadi kita kan udah bahas nih masa kecilnya Bapak itu Ya, kalau bisa betul. dikatakan orang yang sangat survive, kuat, dan juga orangnya bisa dibilang strict untuk hal-hal tertentu. Nah, sebaliknya kalau Ibu gimana nih masa kecilnya? Aktivitas saya ya lumayan banyak ya. Tapi kalau kita ngobrol sambil duduk aja boleh nggak Mbak? Oh, boleh banget dong Bu. Ya, kita sambil duduk di mana nih? Sebelah sana ya? Di sebelah sana aja. Ada yang oke. tempat mungkin kita bisa lebih santai ngobrolnya. Iya, udah. Jadi gimana nih Bu waktu masa kecilnya Ibu? Masa kecil saya cukup saya tinggal di bukan komplek perumahan, rumah dinas bapak saya ya. Oh, rumah dinas. Rumah dinas orang tua saya itu dia di
hanya punya 2 tetangga di situ. Kalau boleh tahu orang tua ibu dulu PNS juga kah atau Bapak saya PNS. Dia dulu di IPB, Institut Pertanian Bogor. dosen? Di bagian kepegawaian ya, bagian pegawaian. tenaga administrasi. Terus sudah itu, jadi di situ hanya ada 2 rumah dinas untuk pegawai IPB. Jadi saya hanya punya 1 tetangga di situ. Seperti biasa ya, saya 10 bersaudara, Mbak. 10, Ya. banyak ya ibu ya. 10 bersaudara, saya anak nomor 4. Anak-anak ya. Jadi saya pendidikan SD, SMP, sampai SMA saya di Bogor. Terus pada saat kuliah, saya kuliah D2 IPB di jurusan perpustakaan. Makanya akhirnya saya masuk di perpustakaan nasional. Iya, seperti itu.